warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dengan saya Didik Prastianto. Pada kuliah kali ini saya mengampu tentang komunikasi bisnis ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak belajar tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dan efisien gitu ya. Kita akan membahasnya. Tapi untuk bab pertama, bab 1 ini yang pertama adalah tema kita adalah memahami komunikasi bisnis itu sendiri. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi komunikasi bisnis itu adalah komunikasi sendiri adalah antara pribadi, itu merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan cenderung lebih fleksibel atau luas informasi. Jadi intinya adalah sama, komunikasi itu bagaimana cara kita ngobrol, kita ngomong dengan orang, kita menyampaikan sesuatu ke teman, ke orang tua, ini bentuk komunikasi, ataupun kepada dosen, ini adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih gitu ya. Terus proses komunikasi ya seperti pada bagan ini dalam PPT ini bahwasanya proses komunikasi itu ada beberapa tahap. Yang diantaranya adalah dalam tahap 1, tahap 2, tahap 3, di sini juga ada saluran dan medianya, dan juga tahap 4, tahap 5, dan tahap 6. Nah, tahap 1 bagaimana? Tahap 1 itu adalah pengirim mempunyai gagasan. Wah, saya itu mempunyai gagasan apa nih? Gagasan saya itu, saya misalkan mempunyai ide dalam komunikasi bisnis, saya pengen untuk membuat usaha atau bisnis ya. Itu gagasan. Habis itu ada tahap 2, pengirim itu mengubah ide menjadi pesan. Nah, dari ide ini yang ada di kepala kita, gitu, ide kita di kepala kita bisa langsung mengubah lewat ngobrol gitu ya dengan pesan. Nah, pesan itu nanti ada beberapa saluran dan medianya, di sini nanti kita akan bahas. Nah, tahap 3 ini adalah pengirim mengirim pesan. Nah, saluran dan media ini ada beberapa, bisa langsung, contohnya apa? Langsung berkomunikasi secara langsung, mungkin bisa lewat email, atau yang sekarang kalian sudah punya handphone semua, pastinya lewat WA, lewat Telegram, lewat medsos. Ini adalah saluran dan media yang digunakan. Itu banyak sekali medianya. Atau lewat telepon rumah, atau lewat telepon langsung, telepon WA, semuanya banyak. Itu bentuk adalah bentuk saluran. Nah, di tahap 3 ini lawan bicara kita, orang yang kita beri pesan itu akan menerima di tahap 4, 5, dan 6 ini. Jadi penerima akan menerima pesan, habis itu habis menerima pesan secara otomatis nanti akan penerima akan menafsirkan pesan. Ya, orang itu, pesannya adalah tolong dong, misalkan kita mau bisnis kopi. Orang lawan bicara kita mengetahui yang dibicarakan adalah tentang bisnis kopi misalkan. Terus habis itu penerima mengirim ide pesan. Nah, itu akan menimbulkan di sini tahap 4 ini menimbulkan umpan balik. Jadi saling komunikasi, saling melontar. Pesan kopi mau kopi yang apa? Kita mau buka di mana? Yang di sana gini-gini. Idenya bagaimana lah? Ini adalah salah satu bentuk ide dari sebuah komunikasi ya, yang antar 2 orang atau lebih. Terus selanjutnya di sini teman-teman, ini kalau bisa digambarkan adalah ini bentuk komunikasi. Ini dalam PPT ini kita lihat orang di kantor gitu ya, orang memberikan pesan, terus ada encodingnya, ada salurannya lewat buku atau lewat email atau mungkin lewat tulisan gitu ya. Habis itu dibaca, saya mengerti apa yang dibicarakan itu. Ini adalah salah satu bentuk pesan. Ya, pesan itu seperti ini. Contoh gambarnya seperti ini. Terus lainnya akan setelah saya mengerti, secara otomatis juga akan menimbulkan umpan balik. Yang seperti ini Pak yang dimaksud. Nah, ini adalah bentuk pesan. Jadi umpan baliknya ada. Dia mengerti. Ini yang terakhir adalah di sini adalah salah satu bentuk komunikasi 2 arah, yang dimana apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan pesan dan dimengerti oleh orang yang sebagai penerima pesan. Ya, seperti itu. Terus hal yang perlu kita ingat
bahwasanya pesan itu kadang memerlukan gangguan. Contohnya kita ngobrol nih lewat telepon, misalkan yang satu telepon di rumah, yang satu di luar gitu ya. Ada gangguan apa? Oh, ada misalkan di jalan, oh ada kebisingan. Ada gangguan apa lagi? Oh, misalkan kalau telepon gangguan sinyal. Lah ini ada bentuk-bentuk gangguan yang harus diperhatikan juga. Ya. Kadang susah sinyal, oh ternyata kuotanya habis, ya, itu termasuk gangguan juga. Jadi kita harus menyiapkan segala sesuatunya secara maksimal dan di depan gitu ya. Biar kita mengurangi gangguan ini. Terus lah bentuk dasar komunikasi tadi mungkin di depan sudah saya singgung juga. Ini komunikasi yang bentuknya verbal dan non verbal. Nah ini penting sekali. Bentuk verbal contohnya adalah membuat dan mengirim surat pengantar ke suatu perusahaan. Ini jelas mengirim surat dengan cara email, dengan cara tadi sudah sebutkan telepon, itu banyak sekali yang dilakukan. Lah, tetapi di sini ada komunikasi juga yang sifatnya itu non verbal. Yang tujuan dari contoh non verbal itu adalah misalkan non verbal itu tidak secara ini ya. Jadi secara misalkan ini lebih banyak kalau kita face to face itu ya, bertatap muka langsung. Oh, mengerutkan wajah, geleng kepala. Ini juga adalah salah satu bentuk komunikasi gitu ya. Masukan, oh saya tidak setuju. Wah, ini tangannya bergerak-gerak, itu salah bentuk komunikasi yang sifatnya adalah nonverbal. Terus tujuan komunikasi nonverbal itu apa? Jadi itu memberikan informasi, mengatur alur atau percakapan, mengekspresikan emosi gitu. Saya tidak setuju hal seperti ini. Wah, ketok gini kan. Nah, ini adalah bentuk ekspresi emosi gitu. Nah, hal ini juga akan menjadi perhatian. Ngomongnya keras, ngomongnya pelan. Ini tidak bisa terjadi kalau kita komunikasi via telepon, kita nggak ngerti. Tapi kalau kita berhadapan, bertatap muka pasti mengerti gitu ya. Terus juga ada yang sifatnya bentuknya ini loh, menunjuk sana kamu lah. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang nonverbal. Selanjutnya, di sini perlu kita perhatikan juga bahwasanya proses komunikasi, di sini ada beberapa tahapan yang mungkin hampir sama seperti yang di depan PPT tadi, tapi di sini adalah pengirim mempunyai ide gagasan, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan, pengirim menyampaikan pesan, penerima menerima pesan, penerima menafsirkan pesan, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik. Sama ya prosesnya seperti itu. Antar orang yang berkomunikasi mempunyai umpan balik yang baik. Terus selanjutnya ada beberapa poin gitu ya. Kadang muncul kesalahpahaman dalam sebuah komunikasi. Lah ini hal yang penting perlu diperhatikan juga. Contohnya apa? Masalah dalam mengembangkan pesan, masalah dalam menyampaikan pesan, masalah dalam menerima pesan, masalah dalam menafsirkan pesan. Lah ini sering sekali kadang kita itu membuat penafsiran yang salah misalkan. Orang yang kita mempunyai ide gitu ya, kita ngobrol ke orang lain, kita mempunyai ide ke orang lain, tapi ternyata kita tadi di depan misalkan, saya mau berbisnis kopi, orang mungkin karena tadi ada terjadi gangguan, oh bapak mau dibelikan kopi apa? Padahal dia mau membuat suatu bisnis, tapi dikiranya disuruh membelikan kopi. Nah ini penting sekali, hal-hal seperti ini perlu adanya makanya apa? Sesuatu konfirmasi gitu ya, konfirmasi terhadap antara penerima pesan dan pengirim pesan. Nah ini karena ada banyak sekali seringnya terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Begitu juga misalkan dalam grup di WA grup gitu aja ya. Kadang kalau tertulis itu ada hal yang kalau salah pahaman gitu ya. Maksudnya itu menginformasikan, tapi kadang anak ini kok malah menggurui saya ya. Nah, itu perlu konfirmasi di via telepon, dikonfirmasi itu penting sekali. Ya, ini biar tidak jadi masalah muncul kesalahpahaman dalam komunikasi pesan. Lah, bagaimana memperbaiki komunikasi? Ya, ini perlunya ada persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian dan keharmonisan. Apa yang dimaksud di sini? Bahwasanya kalau kita mampu untuk dalam sebuah komunikasi itu kita harus benar-benar menggunakan kalimat kata yang efektif, kata yang benar gitu ya. Tidak menimbulkan persepsi ganda, terus ketepatan pemilihan kata, terus juga kredibilitas itu dalam artian jujur, benar apa yang disampaikan, itu penting sekali. Terus pengendalian, pengendalian itu jangan membuat suatu pesan itu yang berlebih-lebihan, nanti akan menimbulkan suatu hoax gitu ya.
bilang A tapi oh ayo gini lah, itu kadang suatu hiperbola yang tidak diperlukan. Jadi tujuan utamanya adalah dalam komunikasi itu terjadi keharmonisan di tengah ini, ya, keharmonisan yang baik, yang bagus seperti itu. Nah, itu adalah sedikit dalam bab 1 yang bisa saya sampaikan. Nanti itu sekelumit tentang komunikasi bisnis gitu ya. Tentang gambaran apa yang akan kita pelajari. Yang poinnya adalah bagaimana dalam suatu komunikasi itu kita bisa menyampaikan gagasan ide, dan gagasan ide itu bisa tersampaikan ke orang penerima pesan ini secara baik, secara efektif, secara utuh, tidak terkurangi dan terkonfirmasi, dan ada jawaban dari penerima pesan itu kembali ke kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu penting sekali. Gitu ya teman-teman. Nanti bisa kita sambung dalam Zoom, pastinya kita ada Zoom untuk diskusi bareng. Itu akan lebih banyak, nanti kita akan banyak memperbincangkan masalah komunikasi bisnis ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast komunikasi bisnis di bab 1 ini. Sampai jumpa nanti di bab 2. Sekian dari saya. Selalu sehat, selalu berpikir kreatif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.